Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran matematika bersama Bu Palupi. Di sini kita akan melanjutkan materi yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel. Materi yang diteruskan minggu lalu. Nah, kita membahas tentang sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Oke, materinya yang kita pelajari yaitu yang pertama ada pertidaksamaan kuadrat dua variabel, kemudian ada sistem pertidaksamaan linear kuadrat, kemudian yang ketiga ada sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Untuk yang poin A dan poin B sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita masuk ke poin yang C. Nah, sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Oke, sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat itu adalah sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan kuadrat dua variabel dengan variabel-variabel yang sama. Misalnya seperti ini, ada x kuadrat plus y kuadrat kurang dari sama dengan 4, y lebih dari sama dengan x kuadrat plus x min 2. Jadi di sini terdapat dua variabel yaitu x dan y, kemudian dia bernilai kuadrat, ada kuadratnya seperti itu. Jadi disebut pertidaksamaan kuadrat dan disebut sistem itu karena terdapat dua pertidaksamaan seperti ini. Nah, diketahui sistem pertidaksamaan kuadratnya. Nah, di sini dimisalkan ya, y bintang ax kuadrat plus bx plus c dan y bintang px kuadrat plus ix plus f. Nah, di mana tanda bintangnya itu adalah tanda pertidaksamaannya, bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari sama dengan, bisa kurang dari, bisa lebih dari, seperti itu. Oke, lanjut ke langkah-langkah membuat sketsa. Langkah-langkahnya itu hampir sama pada langkah-langkah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk langkah yang pertama, buat sketsa grafik dari masing-masing persamaan kuadrat. Kemudian beri arsiran untuk daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaan. Kemudian tentukan daerah penyelesaian yang merupakan irisan atau perpotongan dari daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan yang terkait. Kemudian lakukan pengujian kebenaran dengan memilih titik uji di dalam daerah yang penyelesaiannya tersebut. Jadi langkah-langkahnya itu hampir sama dengan langkah-langkah menggambar grafik pada pertemuan sebelumnya. Nah, daerah atau grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel merupakan irisan dari masing-masing daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat yang membentuknya. Itu. Kemudian kita masuk ke contohnya ya. Contohnya di sini kita diminta untuk gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, yang kita harus gambar adalah ini. Y lebih dari sama dengan x kuadrat min 2x min 8, kemudian dan y kurang dari sama dengan min x kuadrat min 5x plus 6. Kita menggambar ya. Nah, penyelesaiannya di sini pertama digambarkan masing-masing grafik himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang membentuk sistem pertidaksamaan tersebut. Jadi kita gambar masing-masingnya terlebih dahulu. Di situ ada dua pertidaksamaan, kita gambar masing-masing. Nah, untuk yang y sama dengan x kuadrat min 2x min 8 dulu. Nah, itu kita gambar yang itu dulu ya. Nah, di situ kita tahu bahwa a-nya 1, b-nya min 2, c-nya min 8. Kemudian kalau a-nya itu sama dengan 1, maka dia akan bernilai positif. Maka kemudian grafiknya membuka ke atas seperti itu. Kemudian menentukan titik potong grafik terhadap sumbu x. Nah, kita dapatkan x-nya min 2 atau x-nya sama dengan 4. Kemudian jadi titik potong dengan sumbu x-nya adalah min 2,0 dan 4,0. Kemudian kita menentukan titik potong grafik terhadap sumbu y. Nah, seperti ini kita dapatkan y-nya sama dengan min 8, maka titik potong terhadap sumbu y-nya adalah min 0,8. Oke, kemudian kita menentukan koordinat titik puncaknya. Seperti ini ya. Nah,
dengan langkah sebelumnya, maka kita dapat menentukan koordinat titik puncaknya adalah 1,-9. Nah, untuk uji titiknya kita ambil P 0,0 seperti biasa. Jadi seperti ini. Nah, 0 lebih besar daripada -8 itu bernilai benar, maka daerah arsiran di sekitar sumbu 0,0. Jadi kita gambarkan di sini. Nah, ini gambarnya. Nah, oke, itu di HP-nya ya. Di HP-nya di situ. Nah, ini untuk yang pertidaksamaan yang kedua. Y sama dengan min x kuadrat min 5x plus 6. Kita tahu A-nya -1, B-nya -5, C-nya 6. Nah, karena nilai dari A itu -1, maka dia grafiknya membuka ke bawah karena bernilai negatif ya. Kemudian kita menentukan titik potong terhadap sumbu X. Nih kita dapat titiknya itu perpotongan terhadap sumbu X-nya titiknya di -6,0 dan 1,0. Kemudian kita menentukan titik potong grafik terhadap sumbu Y. Kita dapatkan ini. Nah, jadi titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,6. Kemudian kita menentukan koordinat titik puncak. Nah, ini kita dapatkan koordinat titik puncaknya adalah -2,5,12,25. Nggak apa-apa pecahan atau dia bernilai pecahan atau dia desimal itu tuh nggak apa-apa, karena memang sesuai dengan perhitungannya seperti itu. Nah, kita uji titik ya. Nah, uji titiknya seperti biasa. P sama dengan 0 titiknya 0,0. Nah, seperti ini. 6 kurang dari sama dengan 6, maka terbukti benar ya. Maka daerah arsirannya di sekitar sumbu 0,0. Nah, kita gambarkan. Nah, jadi seperti ini. Itu di HP-nya ya. Nah, kita gabungkan dari dua grafik. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian yang bertemunya dari DHP yang pertidaksamaan pertama dan DHP pertidaksamaan yang kedua. Gitu. Oke, untuk tugasnya diminta untuk menggambar grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Y lebih besar sama dengan x kuadrat min 4x min 5 dan Y kurang dari sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 8. Nah, perhatikan ya di sini. Gambarlah di kertas HVS atau folio, kemudian ditempel di buku catatan kalian. Kemudian ini angka-angka pada sumbu X dan Y harus berjarak 1 cm, atau jika diperbesar atau diperkecil skalanya harus sama. Kemudian kumpulkan tepat waktu. Oke, selamat belajar. Sekian dulu materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.